Ambil sebuah baut dan masukkan ke dalam pipa. Dekatkan magnet dan tarik mur sepanjang pipa hingga ke lubang yang tepat. Kencangkan dengan ring dan kencangkan. Cara sederhana untuk merakit sambungan di tempat yang sulit dijangkau. Masukkan dua baut ke lubang fitting dan gunakan sebagai tuas. Putar dengan obeng, fitting akan terlepas dengan mudah, bahkan jika Anda tidak punya kunci pas atau alat khusus. Jika skru berputar di tempat dan tidak mau keluar dari dinding, jangan buru-buru membornya. Tempelkan penggaris logam ke kepala skrup, tekan kuat-kuat, dan terus putar untuk membukanya. Skrup akan tersangkut pada penggaris dan mulai keluar. Kepala paku patah, pencambuk paku biasa tidak bisa lagi mencengkeramnya. Jepit paku dengan tang tepat di pangkalnya, selipkan pencambuk paku di bawahnya, dan ungkit bersamaan dengan alatnya. Paku akan keluar dengan mudah, tanpa merusak permukaan. Setrupkan sepasang sandal tua ke bagian bawah dua ember cat yang dibalik. Pakai seperti egrang, dan Anda bisa berjalan bebas di sekitar ruangan, menjangkau langit-langit dan tempat sulit dijangkau tanpa tangga lipat. Pasang gua magnet neodymium pada ujung pengait meteran. Sekarang ujungnya menempel kuat pada permukaan logam apapun. Anda bisa mengukur dengan presisi sendiri, tanpa bantuan orang lain. Ambil potongan kecil mata gergaji besi yang patah. Lepaskan mata pisau dari cutter dan pasang potongan mata gergaji di tempatnya. Kencangkan penguncinya. Anda mendapatkan gergaji mini yang kompak, praktis untuk memotong plastik, logam tipis, dan bekerja di tempat yang tidak bisa dijangkau gergaji besi biasa. Mata pisau cutter tumpul dan tidak bisa memotong lagi. Jangan langsung dibuang. Ambil bagian belakang body cutter, di sana ada celah khusus. Masukkan segmen yang tumpul dan patahkan. Mata pisau tajam yang baru akan muncul di bawahnya, siap dipakai. Roller cat baru selalu meninggalkan serabut pada cat yang baru. Anda perlu menghilangkannya terlebih dahulu. Lilitkan selotip kertas pada tangan dengan sisi lengket menghadap keluar. Gulingkan roller di atas selotip beberapa kali. Semua serabut lepas akan menempel pada selotip, dan hasil pengecatan akan benar-benar bersih. Setelah merekatkan dua potong kayu, lem berlebih sering keluar di sepanjang tepi. Ambil sedotan minuman biasa dan jalankan ujungnya di sepanjang sambungan. Sedotan akan menyendok lem berlebih dengan rapi tanpa meninggalkan noda pada kayu. Pasang magnet kecil pada kepala palu. Sekarang paku akan tertarik ke alat dengan sendirinya. Anda bisa mengambilnya cepat dengan satu tangan dan memakukannya tanpa harus memeganginya dengan jari. Buat beberapa sayatan pada tutup botol plastik. Bengkokkan sedikit tutupnya dan masukkan mata pisau cutter ke dalam sayatan. Pasang sehingga sisi pemotong menonjol dari sisi kanan. Pegang alat ini di tangan dan tarik botol plastik melaluinya. Hasilnya adalah tali plastik yang kuat. Bisa Anda pakai untuk mengikat, memperbaiki, dan mengencangkan. Potong bagian bawah botol plastik dengan sudut miring. Buat lubang di bagian atas untuk mata bor. Selipkan botol pada bor dengan sisi yang dipotong menghadap dinding. Sekarang, saat mengebor, semua debu dan serpihan akan terkumpul di dalamnya. Dinding dan lantai akan tetap bersih. Pasang ember cat plastik di dinding dan pasang stop kontak outdoor di dalamnya. Masukkan kabel ke dalam ember dan selesaikan pemasangan stop kontak. Tutup ember dengan tutup aslinya. Anda akan mendapatkan pelindung kokoh yang menjaga stop kontak aman dari hujan dan kelembapan. Ambil engsel pintu dan letakkan mata pisau cutter di antara kedua sisinya, sejajar ke lubangnya. Kencangkan dengan baut. Masukkan kabel ke lubang engsel dan tarik melaluinya. Isolasi akan terkelupas dengan rapi, menyisakan kabel telanjang.
Lepaskan mata pisau cutter, balikkan, dan masukkan kembali ke bodi. Kencangkan penguncinya. Sekarang akan ada dua lubang, satu di depan mata pisau dan satu di belakang gagang, dan itulah jangka kerja Anda. Tancapkan paku di tengah lingkaran yang akan dibuat dan masukkan lubang bawah gagang ke paku. Tusukkan pensil ke lubang depan mata pisau dan gambar lingkaran Anda. Untuk menggambar lingkaran yang lebih kecil, cukup dorong mata pisau lebih dalam ke bodi dan kunci. Radiusnya bisa diatur dengan satu gerakan. Cutter kecil sering tergelincir saat dipakai, mata pisaunya mundur sendiri. Ada pengunci khusus pada gagangnya. Tariklah, mata pisau akan tetap terkunci dan tidak akan bergerak lagi saat ditekan. Saat ujungnya tumpul, Anda bisa memperbaruinya. Tersembunyi di ujung gagang ada tutup yang bisa dilepas dengan celah. Lepaskan, masukkan ujung yang tumpul ke celah, dan patahkan. Mata pisau tajam yang baru akan muncul di bawahnya. Patahkan segmen mata pisau cutter yang ada lubang di ujungnya. Lepaskan ujung dari solder. Pasang potongan mata pisau ke skru pengikat solder melalui lubang tersebut. Bagian ini akan memanas menggantikan ujung solder. Nyalakan solder dan potong plastik dengan mata pisau yang panas. Hasil potongannya rapi dan tidak retak, praktis untuk memperbaiki casing, bumper, dan segala bagian plastik. Di ujung cutter ada skru penjepit, banyak orang tidak menyadarinya. Dorong mata pisau sepenuhnya ke dalam bodi dan kencangkan skrup ini sampai habis. Skrup ini menghalangi jalur mata pisau, tidak akan keluar tanpa sengaja saat Anda membawanya atau menyimpannya di saku. Bor lubang di sisi profil logam dan masukkan tali melaluinya. Selipkan potongan pipa polipropilene pendek pada tali, itu akan jadi pegangannya. Kaitkan profil di bawah ujung lembaran gipsum dan angkat dengan pegangan. Lembaran berat jadi mudah dibawa sendirian, tanpa membebani tangan. Mata pisau cutter tumpul, dan Anda tidak punya cadangan. Ambil sabuk kulit biasa dari celana jeans Anda. Jalankan mata pisau di bagian dalam sabuk beberapa kali pada kedua sisi. Kulit akan memoles tepinya, dan pisau akan tajam kembali. Ujung mata pisau cutter patah tidak rata, sehingga sulit digunakan. Ambil tang, jepit mata pisau pada garis taki terdekat, dan patahkan segmen yang rusak dengan hati-hati. Anda akan mendapatkan tepi yang bersih dan tajam, dan pisau siap dipakai lagi. Perhatikan baik-baik mata pisau cutter, ada taki kecil setengah lingkaran di sudut atas. Pertama, sayat perlahan isolasi pada kabel. Lalu balikan pisau, kaitkan takik ini pada kabel, dan tarik, isolasi akan terlepas dengan rapi tanpa merusak konduktor. Cara praktis mengupas kabel tanpa alat khusus. Sebelum mulai mengecat, lapisi nampan cat dengan plastik wrap. Tuang cat langsung ke plastik wrap dan gunakan roller seperti biasa. Setelah selesai, tinggal kelupas plastik wrap beserta sisa catnya dan buang. Nampan tetap bersih. Bungkus juga kaleng cat dan rollernya dengan plastik. Keduanya akan awet hingga pemakaian berikutnya tanpa mengering. Selipkan ujung meteran ke celah antara mata pisau dan bodi cutter. Kuncinya. Kaitkan meteran ke tepi benda kerja dan tarik pisau keluar sejauh yang diinginkan. Buat potongan, Anda mendapatkan penandaan dan pemotongan yang presisi sekaligus. Bagus untuk membuat potongan berulang dengan panjang yang sama. Skrup macet dan tidak bisa diputar dengan obeng biasa. Kekuatan tangan tidak cukup. Pasangkan kunci pas terbuka pada bagian datar gagang obeng dan gunakan sebagai tuas. Daya ungkit tambahan dengan mudah melonggarkan skrup dan membantu Anda mengeluarkannya. Anda menumpahkan stoples berisi skrup campur aduk berbagai ukuran kemeja. Sulit menemukan yang tepat ditumpukan seperti itu. Ambil sepotong busa dan tancapkan skrup ke dalamnya dalam barisan, disortir berdasarkan jenis. Sekarang ukuran yang Anda butuhkan selalu mudah dijangkau.